Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak kelas 4 yang Ibu banggakan, kita bertemu kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama saya, Ibu Iswandari Nur Rahman, Guru SD Negeri Sida Negara 08, Kecamatan Cilacap Tengah. Anak-anak, sebelum mulai belajar, marilah kita awali dengan berdoa. Bagi anak-anak yang beragama Islam, membaca basmalah, dan non-muslim menyesuaikan. Mari anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 4 yang Ibu banggakan, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat menjelaskan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. Anak-anak, kita adalah warga negara Indonesia. Warga negara yang baik adalah warga negara yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Anak-anak, apa kalian masih ingat tentang pawai budaya? Ibu yakin anak-anak masih mengingatnya. Bahkan anak-anak sudah ada yang pernah mengikuti pawai budaya, bukan? Nah, anak-anak, kita amati foto-foto pawai budaya ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka menggunakan baju adat suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku apa saja yang kalian ingat dalam pawai budaya tersebut? Ya, menurut sensus Badan Pusat Statistik atau BPS, ada 1.340 suku bangsa di tanah air. Jumlahnya banyak sekali anak-anak. Di sini Ibu contohkan keragaman suku bangsa. Ada suku Jawa yang mendiami Pulau Jawa. Ada suku Minang yang mendiami Pulau Sumatera. Dan ada pula suku Papua yang mendiami Pulau Papua. Yang kesemuanya ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tentang suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang berada di Sumatera Barat.
suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, ini anak-anak adalah gambar anak-anak suku Minang dengan pakaian adatnya, yaitu bundo ganduang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Anak-anak, beginilah bentuk rumah bagonjong suku Minang. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Beginilah anak-anak bentuk alat musik suku Minang. Gambar sebelah kiri adalah talempong dan yang sebelah kanan adalah saluang. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Kita dapat melihat bersama. Gambar sebelah kiri adalah tari pasambahan dan yang sebelah kanan adalah tari piring. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Ini adalah salah satu makanan khas Minang, yaitu rendang. Anak-anak pasti sudah pernah mencoba makanan rendang, bukan? Ya, rendang ini dapat kita peroleh di rumah makan Padang yang berada di dekat tempat tinggal kita. Rendang terbuat dari bahan daging sapi. Anak-anak kelas 4 dapat mencari informasi keragaman sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu dari berbagai sumber. Di antaranya buku bacaan, buku perpustakaan, media internet, serta sumber bacaan lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan
bahwa keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku bangsa, namun mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Nah, sebagai tugas di rumah untuk anak-anak, tugas yang pertama, amatilah gambar di samping ini dan tulis informasi yang kamu dapat dari gambar di samping. Tugas yang kedua, carilah informasi tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan tempat tinggalmu. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa anak-anak.